Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karisma. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini, Bu Maria. Bagaimana kabarnya jenengan, Bu? Kabarnya alhamdulillah, kalau kondisi badan sehat, Bapak. Namun ini otaknya ini lagi sedang ada kekalutan ini. Kalau kesehatan badan sangat sehat sekali ini. Aduh. Secara fisik sehat ini, secara fisik. Waduh, ini kita nggak tahu apa ini, Bu. Nah, kira-kira mau ngomongin apa nih, Bu Maria nih hari ini? Nggih, Pak. Itu Pak kemarin nggih kebetulan itu kemarin itu ada keluh kesah nih dari wali murid saya. Dan kan gini ceritanya. Saya ini kepala sekolah nggih, namun kan saya masih baru nih jadi kepala sekolah, masih kurang lebih 3 bulan, Bapak. Dan kebetulan sekolah yang saya pimpin saat ini itu adalah lembaga lama saya. Jadi orang-orang yang saya pimpin yang berada di lembaga saya itu adalah yang dulunya juga teman-teman saya, teman-teman rekan sejawat saya, dan di situ juga banyak guru-guru senior ada di situ. Jadi gimana nggih Pak? Coro perasaan hati itu masih kayak ewuh pakai ewuh ngoten. Jadi yang dulunya biasa gojek bareng, ibaratnya maem sepiring berdua, gojek tanpa batas. Nah, sekarang saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai kepala sekolah, harus bisa ibaratnya ngomong orang-orang beliau-beliau yang dulunya adalah teman saya gitu. Nah, yang membuat saya ini Pak agak berat ini, kemarin itu ada wali murid ini Pak, itu laporan ke saya ya, saya sebagai kepala sekolah tentunya beliaunya langsung laporan kepada kepala sekolah ngoten si wali murid. Beliau mengeluhkan bahwa ada salah satu guru yang dalam proses pembelajarannya itu masih pripun nggih, kurang kondusif ngoten, kurang bisa mengkondisikan anak-anak. Jadi dalam pembelajaran beliau itu menurut wali murid itu kondisinya nggak kondusif, anak-anak banyak yang rame, bermain sendiri. Jadi ketika ada anak yang benar-benar butuh konsentrasi itu merasa terganggu karena anak-anak yang rame gaduh itu dibiarkan sama guru tersebut ngoten. Itu keluh kesah dari wali murid. Nah, yang menjadi saya pripun nggih Pak agak berat kan karena ini nggih, saya menyadari tugas saya sebagai kepala sekolah iya, namun saya kan juga dulu pernah pripun nggih, ibaratnya gojek bareng. Sedangkan guru yang dikeluhkan itu adalah termasuk guru senior saya, termasuk beliaunya itu dulu yang sering menasehati saya, itu saya jadi guru harus begini begitu. Namun saat ini saya harus ganti menasehati beliau gitu. Jadi kan itu gimana ya? Saya agak bingung nanti kalau saya diam, kok iya ada keluh kesah dari wali murid seperti itu, saya mau bicara itu saya memulainya dari mana ya? Saya cara ngomongnya bagaimana ya ini saya kok bingung ini Pak, ini jadi saya galau ini Pak. Oh, jadi nganu Bu ya, saya buat catatan kecil itu tadi. Yang sepenangkapan saya jenengan kepala sekolah baru. Masih Nah, baru. ini barunya seperti apa ya? Baru sekali ya. Seumur jagung. Seumur hidup ini Terus masih seumur jagung. Ya, kebetulan anak buah jenengan, kita anggap anak buah rekan mitra jenengan itu anak buah jenengan itu dulu yang
teman-teman jenengan bermain bersama gitu nggih. Iya, makan sepiring berdua sih ibaratnya gojek bareng. Nggih. Dan di situ ada bisa dikatakan guru jenengan nggih. Nah, Iya, guru guru saya. jenengan yang biasanya menasihati jenengan. Lah, Iya, ini ada permasalahan yaitu wali murid. Wali murid itu laporan terhadap jenengan karena jenengan sebagai pimpinan manajer di sekolah jenengan nggih. Ada guru yang dianggap tanda kutip apa nggih kurang bisa mengendalikan proses pembelajaran atau melayani dengan baik gitu ya. iya. Nah, ini kalau saya boleh tahu Bu, sekarang ini gambaran yang ada dari wali murid itu seharusnya kepada guru jenengan yang dapat laporan itu seharusnya beliau seperti apa Bu? Inginnya itu harapannya wali murid itu anaknya itu diajar atau berarti lek cara kita wong Jawa iki diulang, diajar itu dengan guru yang bisa mengkondisikan kelas. Misalkan minimal anak-anak itu ketika pembelajaran itu nggak gaduh, ngoten harapannya. Jadi ketika ada anak yang belum selesai mengerjakan tugas atau gimana butuh konsentrasi itu tidak merasa terganggu, ngoten. Itu harapannya dari wali murid itu seperti itu. Inginnya ganti guru, inginnya minta guru yang bisa mengkondisikan kelas, ngoten, Mbak. Nggih. Wah, sampai sebegitunya nggih Bu. Nah, sekarang Nggih. gambarannya Bu, dari 1 sampai 10 itu di poin mana, di titik nilainya atau skalanya di posisi mana? Kalau 1 enggak bisa mengkondisikan, 10 sangat bisa mengkondisikan, sepengamatan jenengan terhadap kelas itu di titik mana Bu? Kalau sepengamatan saya memang kondisi kelas tersebut itu masih tahap berapa ya? 5 kayaknya. 5 ya? 5 sampai 6 lah, nggih. 5 Ngoten. sampai 6. Nggih. Itu kira-kira seperti apa Bu? 5 sampai 6 itu Jadi tengah-tengah berarti? memang tengah-tengah, Pak. Ngoten. Jadi nggih kadang anak-anak sesaat nggih kondusif atau diam, kan beliaunya guru senior nih. Jadi untuk metode pembelajaran itu beliau masih memakai metode lama. Nggih. Jadi hanya ibaratnya menerangkan, ngasih tugas Nggih, seperti nggih. itu. Karena beliaunya kurang 1 tahun sudah pensiun juga memang. Dan jadi kadang ketika beliau napa nggih, ngasih nilai ke anak-anak ngoten kan biasanya Nggih. kasih tugas nih terus membuat penilaian. Nah, ketika Nggih, membuat nggih. penilaian ada anak yang belum selesai, itu ketika beliau membuat penilaian itu di belakang itu anak-anak sangat gaduh sekali. Memang pernah saya mengevaluasi memang seperti itu kondisinya. Jadi makanya tadi saya ditanya skala ya 5 lah, 5 5 skala nggih. 5. Nggih. Iya. Nggih Bu Maria, ini tadi jenengan memberikan apa nggih? Saya terlintas tadi jenengan ngomong ewah pakewah apa nganu nggih, enggak enak gitu nggih. Apakah Nggih, seperti ewah itu pakewuh. ngomongnya enggak enak gitu nggih? Ya mungkin ewah pakewuhnya ya karena dulu teman, sekarang harus jadi pimpinan. Dulu beliaunya yang menasihati saya, sekarang saya harus berputar menjadi menasihati beliau. Jadi ewah pakewuh itu tadi, Pak. Ewah Ngoten. pakewuh ya? Ewah pakewuh, nggih. Nggih. Jadi ini ada lah kita apa? Kita nganu dulu Bu, kita simpan dulu yang ewah pakewuh tadi. Kita bahas Nggih lagi nggih ke nggih. yang metode tadi sama penilaian. Nah, kalau metode karena beliau mau pensiun kan karena beliau lah sebaik-baiknya guru di zamannya tuh ya. Nggih. Apa terus penilaian itu, nah menurut jenengan seharusnya ketika dengan zaman sekarang itu jenengan sebagai kepala sekolah supaya metode yang digunakan itu mungkin anu nggih up to date atau sesuai itu
apa yang jenengan lakukan, Bu? Bisa usulkan kepada beliau. Dia bisa belajar pada teman sejawat yang masih muda-muda, yang sudah memahami tentang pembelajaran kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi. Bisa sebenarnya beliau jika masih ingin dan mau belajar itu kan untuk teman-teman guru yang masih muda itu kan sudah update itu Pak, ibaratnya sudah pembelajaran sudah interaktif, sudah berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum yang diminta saat ini. Sebenarnya teman-teman guru itu sudah banyak yang sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Kalau boleh diperjelas lagi kepada yang junior itu ada Bu orangnya yang mungkin bisa jenengan mintain tolong bantu Bapak itu untuk nganu itu sudah ada, memang sudah ada atau orangnya cari sendiri Bu kira-kira? Kalau saya sebenarnya ada pandangan Pak, ada yang bisa dijadikan suruh mendekati beliau itu ada. Ada misalkan saya minta tolong pada guru yang junior, tolong Bapak itu atau beliau itu didekati, dibantu untuk pembelajaran di kelas, diajak sharing, diajak kolaborasi itu ada memang sebenarnya kan itu di sekolah saya itu ada 2 rombel, Pak. Jadi dalam satu sekolah itu ada 12 rombel. Tiap kelas itu sudah ada 2 rombel. Jadi misalkan mau berkolaborasi dengan rombel yang sebelahnya itu sangat-sangat bisa sekali sebenarnya, Pak. Jadi nganu Bu nggih, ini tadi saya anu dulu, saya tahan dulu nggih, berarti jenengan mengusulkan untuk bisa belajar atau meminta tolong kepada junior tadi nggih, tentang metode bisa yang berkolaborasi nggih. Terus kita perjelas lagi Bu, untuk yang penilaian itu tadi seharusnya jenengan pengennya seperti apa Bu? Katanya ketika nilai ini yang sana seperti itu, seperti ini seperti itu. Itu jenengan punya impian apa di situ Bu? Yang ingin jenengan idealnya seperti apa gitu Bu? Nah, sebenarnya penilaian itu kan tidak harus secara apa ya? Kalau zaman dulu kan mesti nulis di buku nih, terus dibawa ke depan, dibijek nih, gitu kan. Kalau bahasa dulu kan seperti itu. Sebenarnya kalau saat ini ketika anak-anak proses pembelajaran itu kan bisa kita guru kan sudah bisa melakukan penilaian secara tidak langsung. Sambil mengamati atau kalau ingin penilaian yang secara subjektif bisa memberikan tugas dibawa pulang PR atau gimana. Kalau untuk penilaian yang ketika pembelajaran itu kan guru sudah bisa itu melakukan penilaian sambil melakukan kegiatan pembelajaran, bisa observasi, bisa ibaratnya ngamati anak-anak lah ketika pembelajaran tersebut. Nggih. Terus itu kan gambaran ideal dari jenengan nggih Bu nggih. Iya. Nah, itu kira-kira dari jenengan sendiri, kalau dari jenengan sendiri bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi Bu? Jadi penilaiannya bisa tidak seperti biasanya itu gimana Bu? Kalau menurut saya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa melakukan penilaian ketika penilaian secara subjektif itu memberikan tugas kepada anak-anak itu atau secara langsung secara bersama-sama gitu. Misalkan si A semua A B C dikasih tugas semua. Kemudian mengumpulkannya juga begitu harus bersama-sama. Jadi tidak ada sudah selesai dikumpulkan dulu, kemudian yang belum selesai masih melanjutkan pekerjaannya. Itu yang membuat apa ya?
itu tadi yang belum selesai butuh konsentrasi, yang sudah selesai karena sudah merasa selesai dan sudah dikumpulkan, itu akhirnya merasa sudah bebas, merasa Nggih sudah nggih bisa bermain kan seperti itu. Kalau menurut saya kalau nggih. memang melakukan penilaian secara subjektif, ya dilakukan secara bersama-sama, kemudian nanti dikumpulkan juga bersama-sama. Jadi akhirnya Sama-sama. ya selesainya bisa bisa bareng, bisa bersama, akhirnya hanya dikumpulkan, nanti penilaiannya bisa dilakukan di kantor, jangan di kelas. Jadi Oh, ketika di kelas, kalau guru melakukan penilaian di dalam kelas yang penilaian subjektif, ngoreksi lah katakanlah, itu pasti anak-anak nggih nggih. terbengkalai, anak-anak gaduh. Namun kalau hanya dikasih tugas, kemudian dikumpulkan dan penilaiannya dilakukan atau dikoreksi di dalam di kantor, itu kan masih bisa tetap fokus pada anak-anak. Itu kalau menurut saya seperti itu sebenarnya, Pak. Oh, nggih 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 nggih. Jadi kan Jadi itu nggih, Bu. kegaduhan yang muncul itu kan karena guru melakukan penilaian dalam kelas, ngoreksi di kelas, guru Nggih. fokus ngoreksi, anak-anak berkeliaran sendiri, anak-anak rame sendiri, ngoten. Oh, iya iya iya. Nggih. Nggih. Jadi nggih menurut saya lebih idealnya itu guru melakukan penilaian di kantor. Jadi okelah evaluasi di kelas, namun ketika menilai hasil evaluasi anak-anak dibawa ke kantor, dinilai di dalam kantor. Jadi jangan fokus di dalam kelas itu fokus menilai evaluasi terus anak-anak gaduh sendiri kan tidak kurang apa nggih menurut saya. Nggih, Kurang kurang anu lah, maksimal. Bu. Nggih, Kurang kurang pas gitu nggih. ideal, kurang pas nggih. Kurang pas. Bisa dikatakan seperti itu nggih. Nah, Hmm. jenengan tadi sudah memberikan solusi atau alternatif nggih terhadap sistem penilaian dari beliaunya tadi. Kita kembali lagi kepada ewoh pakewuh tadi, Bu. Nah, Injih. nggih, kalau ewoh pakewuh tadi sebenarnya keadaannya itu ewoh pakewuh itu bisa diperjelas lagi, Bu. Pripun nggih? Ewuh pakewuh ki wong Jawa ewuh pakewuh. Kalau kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa lek ngarani? Sulit Apa lah, ya? Anu, nggih, apa niku Bu? ki mau. Sulit-sulit apa Bu tadi, Bu? Nggih, apa ya? Sungkan Oh, kalau sungkan. bahasa Ya. sungkan, Nggih, sungkan. nggih. Jadi lek wong Jawa kasar lek ngarani ewuh pakewuh, tapi kalau bahasa sungkan, bisa dibilang sungkan. Nggih. Sungkan. Jadi Nggih. nggih, mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan keluh kesah dari, wali murid itu sungkan gitu. Sungkan, nggih. Iya, Nggih, sungkan. karena Sekarang beliau Bu ya. senior, saya junior. Walaupun Nggih. ini saya sekarang kepala sekolah sebenarnya dalam hati saya, Pak, dalam otak saya, dalam hati saya, hati kecil saya sebenarnya itu sudah mengatakan, saya tidak boleh seperti itu. Saya tidak Nggih. boleh karena saya di sini sudah menjadi pimpinan, itu saya tidak boleh ada rasa sungkan. Itu sebenarnya dalam hati kecil saya sudah berkata seperti itu sebenarnya. Namun ketika mau melakukan itu ya itu tadi masih keberaniannya itu masih berapa ya? 60% lah. Berarti Sebenarnya hati ini sudah berkata, Pak, sebenarnya. nggih. Nggih, Bu Maria? Halo? Nggih? Nggih. Halo? Jadi Oh, iya. apakah bisa dikatakan Bu Maria masih takut gitu, Bu? Takut dan sungkan nggih? Iya 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 iya. Nah, kira-kira sekarang Bu Maria nggih, Takutnya saya itu bukan nggih, sebentar. Takutnya itu bukan gimana? takut yang takut gimana itu enggak. Takutnya itu hanya takut kalau menusuk perasaan beliau, gitu. Oh, Menusuk menusuk perasaan. takut kalau saya mengecewakan beliau, takut nanti
apa yang saya sampaikan takut nggak bisa diterima gitu, karena Nggih ya nggih itu nggih tadi nggih. ibaratnya cara adab asore saya dengan orang yang lebih tua dengan saya itu, jadi mau bicara mau ngajak komunikasi itu kayak takut gitu, takut nanti aku salah ngomong apa ora gitu. Nggih nggih. Berarti kan anu nggih, khawatir menusuk hati tadi nggih. Nah, Iya, sekarang khawatir saya menusuk izin hati. izin bertanya pada Bu Maria. Bu Maria Ijeh sebagai Bu monggo. Maria sendiri, kalau di apa nggih, apa yang membuat Bu Maria itu orang lain itu menusuk hati Bu Maria itu ketika apa? Ngomongnya seperti Ketika apa gitu? nggih, ketika orang tersebut bicaranya agak kasar, Nggih, kasar. ketika apa yang beliau sampaikan, ketika apa yang orang lain sampaikan kepada saya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan Oh, kenyataan saya. Misalkan, nggih nggih. eee, beliau menegur saya, "Bu Maria ibaratnya jangan bersikap A, jangan bersikap B." Padahal sikap A dengan sikap B itu tadi tidak saya lakukan. Itu ya itu pasti saya kecewa, menusuk hati saya, Nggih. dan atau cara bicaranya, nada bicaranya yang agak keras itu juga, bisa Nggih. menyakiti hati seperti itu. Nggih. Berarti kalau jenengan mengatakan pada beliaunya tidak kasar dan sesuai kenyataan, apa kira-kira itu bisa jadikan pertimbangan, Bu? Oh, nggih 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 nggih. Ini saya agak menemukan anu nih, mungkin ya dari pertanyaan Pak Karisma tadi mungkin saya bisa mencoba untuk mengajak bicara yang, dari hati ke hati ya, agak Nggih. lembut gitu, Nggih. kemudian apa yang saya sampaikan harus sesuai dengan, eee, apa yang disampaikan oleh wali murid, ibaratnya nggak ditambahi, nggak dikurangi, Nggih. mungkin seperti itu ya. Ini saya baru anu ini, dapat ide ini sepertinya. Nggih. Ya mungkin apa bicara, tidak terlalu resmi, ibaratnya nggak terlalu yang Nggih. resmi, saya yang sebagai kepala sekolah terus mendudukkan anak buah, ngoten, tidak, tapi kita berbicara secara kekeluargaan, secara, Nggih. hati, dari hati ke hati, ngoten. Nggih. Mungkin ya, mungkin Nggih. akan saya coba seperti itu sepertinya. Nggih. Ini tadi sepenangkapan saya dengan Ya. yang apa tadi ya bahasa Jawanya wo pakai woh atau Iya, sungkan nggih tadi nggih nggih jenengan nggih nggih nggih. mengusulkan anu Bu ya, apa ini agak lembut, terus ngomongnya tidak terlalu resmi, tidak kasar, nada dan cara bicaranya jenengan sesuaikan dan jenengan mengutarakan apa keadaan sesuai yang sesuai, tidak ditambahi dan tidak dikurangi seperti itu. Nah, Iya. kira-kira dari ini tadi nggih Bu nggih, tadi kan jenengan untuk masalah metodenya jenengan sudah punya solusi, jenengan menyarankan untuk ke juniornya. Terus untuk Iya. penilaian yang beliau tadi apa sudah lakukan dengan punya alternatif cara penilaian yang bersama-sama tadi dan evaluasi serta penilaian dibawa ke kantor. Terus yang Iya. ketiga ini tentang cara ngomong yang PU pakai tadi juga sudah ada ini. Nah, kira-kira ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat yang mana dulu Bu Maria ini? Yang memungkinkan, yang poin yang harus saya prioritaskan sepertinya harus yang poin paling terakhir itu tadi, Pak. Karena Oke. berhubungan dengan wali murid, berhubungan dengan kenyamanan siswa, jadi saya Oke. harus segera menyampaikan ini keluh kesah wali murid ini harus segera saya sampaikan kepada beliau. Ya mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya, secara kekeluargaan, secara hati ke hati, beliaunya juga bisa menerima apa yang saya sampaikan nanti. Itu untuk, yang prioritas yang paling utama sepertinya kalau saya harus menyampaikan itu dulu, keluh kesah
dari wali murid harus segera saya sampaikan. Nanti kalau sudah saya sampaikan, mungkin bisa saya memberikan solusi lagi kepada beliau untuk berkolaborasi kepada dengan itu tadi rekan sejawatnya yang junior Nggih. tadi yang sama-sama kelasnya. Jadi Nggih. hanya beda rombel saja, sama-sama guru di kelas tersebut, guru kelas 3, namun ada 2 rombel kan Pak di situ. Jadi Nggih. mungkin bisa berkolaborasi dengan guru tersebut. Nggih. Nah, jadi itu Bu nggih. Nah, ini kan jenengan sudah ada. Kapan Bu ini Bu mau dilakukan Bu? Dalam minggu ini? Apa memungkinkan Bu? Secepatnya, Secepatnya sangat nggih. sangat memungkinkan nggih, karena menyangkut prioritas untuk siswa dan juga karena itu yang menyampaikan wali murid, jadi juga ada kaitannya dengan nama baik sekolah. Nggih. Jadi nggih secepatnya lah 1-2 hari ke depan insya Allah segera saya laksanakan. Nggih. Nggih, Bu Maria ini karena waktunya terbatas nggih. Nah, saya Hmm. rasa ya jenengan sudah menemukan apa yang harus jenengan kerjakan dengan komitmen yang jenengan sudah buat. Ini apakah kita sudah bisa akhiri Bu percakapan hari ini? Nggih, insya Allah sudah bisa Pak. Terima kasih banyak atas tadi percakapannya, kita saling berkomunikasi yang bisa membuat saya bisa menemukan sebuah solusi. Terima kasih. Insya Allah sudah bisa diakhiri percakapannya, Bapak. Oke, alhamdulillah. Nah ini untuk umpan balik dari jenengan Bu, saya minta bantuan jenengan. Kira-kira apa yang jenengan rasakan pada saat di coaching saat ini Bu? Alhamdulillah sangat lega, Pak. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya dan unek-unek ini yang ada di hati ini semuanya sudah tersampaikan itu. Sudah merasa lega. Jadi Oke, ada teman ngobrol, ada teman berbicara, berkomunikasi yang bisa mengurangi ini rasa beban pada diri saya sangat-sangat berkurang sekali. Alhamdulillah sudah sangat lega, Bapak. Terima oke, kasih. oke. Yeah. Kalau untuk masukannya apa Bu, supaya saya bisa lebih baik lagi dari jenengannya Bu? Oke, untuk ini tadi coaching pada hari ini saya rasa sudah memenuhi semua dari langkah-langkah Tirta dan cara jenengan mengidentifikasi permasalahan juga sudah ngurek-ngurek itu tadi sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Kalau untuk masukan saya rasa cukup, mungkin hanya untuk penguatan pada coach itu masih kurang saidik lah Pak. Tapi overall semuanya sudah sangat luar biasa. Oke. Alhamdulillah Bu Maria.